Jadi khalifah itu sebetulnya pengganti. Pengganti dari apa yang ada di bumi akan digantikan oleh manusia. Itu yang pertama. Kan ada tanah yang dulu orang jangankan beli, dikasih nggak mau Iya, Coki. iya. Tapi ketika dengan ilmu tata ruang, ilmu arsitektur, membangun keindahan, tanah yang tidak ada harganya, itu justru sekarang berharga. Itu dengan apa? Dengan yang namanya ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mata Hati TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kini Mata Hati telah memasuki daripada episode-episode di akhir bulan Ramadan tahun 2025. Tentu hari ini kita kembali dalam program kajian Ramadan bersama guru kita Kiai Haji Muhammad Faiz atau biasa kita sapa Gus Faiz. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh, harus semangat Gus. Iya, ini pengalaman kita bersiar di penghujung bulan Ramadan. Betul. Biasanya ya energi ya sedikit menurun. Menurut Tetapi tetap kita harus berbicara atau kita harus memberikan hal yang terbaik terutama untuk pemirsa Mata Hati TV Gus yang memang akhir-akhir ini berinteraksi kepada kami tim Mata Hati untuk terus menunggu daripada tayangan-tayangan Mata Hati. Nah, hari ini izin Gus Faiz, kita akan berbicara tentang manusia sebagai hamba tetapi juga sebagai seorang khalifah. Di dalam Islam manusia itu diciptakan dari dua identitas fundamental, dia sebagai seorang hamba atau Abdullah, tetapi dia juga diciptakan sebagai seorang pemimpin. Tentu akhirnya manusia ini menjalankan dua tanggung jawab berdasarkan dua identitas yang sangat fundamental ini. Nah, pertanyaan dasar yang mungkin ingin saya tanyakan ke Gus Faiz, bagaimana sih Islam itu memaknai konsep hamba dan khalifah? Apakah dua peran ini bisa berjalan secara seimbang terutama di era modern seperti saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Mata Hati TV yang saya muliakan, saya ingin menggarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh Coki tadi terkait dengan hamba dan khalifah. Khalifah atau yang sering diidentifikasi dengan sebagai kata ganti dari presiden, dari raja, dari pemimpin negara, sejatinya di dalam Al-Quran atau di dalam bahasa Arab itu sendiri memiliki makna yang lebih dari itu. Ini kan bermula dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberitahu para malaikat bahwa Allah ingin menciptakan manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Kalau kita kembalikan kepada tafsir, sejatinya kata-kata khalifah ini tidak selalu identik dengan pemimpin. Karena ada mufassir yang menafsirkan khalifah itu sebagai pengganti. Bukan pengganti dari Allah loh ini. Tapi pengganti dari makhluk yang sudah ada di bumi. Itu ada riwayat dulu yang mendiami bumi ini malaikat. Ada riwayat yang menyatakan itu dari bangsa iblis. Maka kemudian Allah menggantikan makhluk-makhluk ini dengan manusia. Itu asal kata khalifah. Jadi khalifah itu sebetulnya pengganti. Pengganti dari apa yang ada di bumi akan digantikan oleh manusia. Itu yang pertama. Tafsir yang banyak diikuti oleh para ulama. Khalifah itu mengandung artian mereka yang hidup berkesinambungan, memiliki anak keturunan, dikatakan yakhlufu ba'duhum ba'doh. Jadi kalau yakhluf itu ya seperti seorang bapak nanti memiliki anak, orang tuanya menjadi tua kemudian wafat, peranan ini digantikan oleh anak, nanti anak ini punya anak. Terus seperti itu, itulah yang dimaknai secara dasar dari kata-kata khalifah. Oleh karena itu, Coki ya, kalau kita perhatikan
penghambaan manusia kepada Allah itu korelasinya dengan yang namanya khalifah. Khalifah itu apa perannya? Misalnya ketika kita diciptakan oleh Allah, Allah itu berfirman di dalam Al-Quran, Allah itu ansha'akum minal ardi, diciptakan dari bumi, artinya dari tanah. Kemudian nanti wasta'marakum, kami jadikan, kata Allah, imaratul ardi, pembangunan di bumi ini itu dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, para pemirsa, kita lihat di sini dari ayat di surah Al-Baqarah yang tadi saya sampaikan, dialog antara malaikat dengan Allah. Ketika malaikat, ini bukan i'tirad ya, bukan bantahan, tapi istibyan. Malaikat itu ingin mendapatkan penjelasan. Kata malaikat, kenapa Allah harus menggantikan kami di muka bumi ini? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ini kurang apa? Nusabbih, kerjaannya tasbih. Wa nuqaddis itu takdis. Ini kan puncak penghambaan manusia. Selalu memuji Allah, mensucikan Allah. Kata malaikat, kami kurang apa? Ternyata Coki ya, untuk membangun kehidupan di dunia ini, itu tidak cukup dengan tasbih. Gitu loh. Tidak cukup dengan zikir saja. Tapi ada sesuatu yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan di muka bumi ini, ya, itu dengan yang namanya manusia. Manusia ini apa? Ini menarik kan? Kalau malaikat itu diciptakan oleh Allah tidak memiliki yang namanya hawa nafsu. Manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki hawa nafsu. Nah, orang sering salah itu mengartikan bahwa hawa nafsu itu buruk. Enggak. Ini perlu kita luruskan pemahaman tauhidnya, bahwa Allah itu kalau menciptakan segala sesuatu, itu tidak menciptakan baik dan buruk sebetulnya. Tapi Allah menciptakan segala sesuatu, itu pada kesempurnaannya. Jadi semua yang datang dari Allah, itu sempurna. Ya, kucing itu, yang mahal, ya sempurnanya kucing itu kayak begitu. Sempurnanya, mohon maaf, lalat dan kecoa, ya seperti itu. Kita bisa bayangin ya, kalau lalat sama kecoa itu terbuat dari emas. Ya, mungkin ibu-ibu sebelum tarawih itu nyari ke tempat sampah itu, ya, karena diambil tidak menjadi indah. Nah, sama nih, yang namanya hawa nafsu, ya, yang nempel pada diri manusia, itu sejatinya kesempurnaan Allah ketika Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifah dalam artian yang akan membangun. Kita bisa bayangin nih, kalau kita tidak punya hawa nafsu, mungkin model pakaian kita itu akan sama terus tuh. Ya, kalau kita tidak punya hawa nafsu, mungkin kita sholat ke masjid juga nggak pakai parfum itu. Adanya warna-warni dalam kehidupan ini, karena manusia punya yang namanya hawa nafsu. Itulah yang kemudian di dalam agama diartikan sebagai khalifah. Khalifah ini yang akan mengisi kehidupan di dunia secara estafet, gitu. Jadi itulah relasi antara manusia sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah dan manusia yang berfungsi menjadi seorang khalifah. Oke, Gus. Menarik. Jadi mungkin pemirsa Mata Hati TV juga mendapatkan insight tambahan bahwa memang betul yang disampaikan Gus Faiz, kebanyakan masyarakat mungkin mengartikan khalifah itu pemimpin layaknya presiden atau gubernur, gitu kan. Tetapi Gus Faiz barusan menjelaskan bahwa pengertian khalifah itu tidak hanya bisa diartikan hanya sebagai pemimpin, tapi juga pengganti atau yang berkelanjutan. Itu yang di dalam bahasa Arab namanya perkembangan makna. Dia berubah dari makna aslinya menjadi satu makna. Misalnya tadi itu Coki, khalifah itu pengganti kan? Ya, pengganti itu diartikan dua. Pengganti dari makhluk yang sudah ada di bumi ini diganti oleh manusia. Yang kedua, pengganti artinya selalu berganti-ganti. Bapak digantikan anak, nanti anak punya anak, itu namanya khalifah. Nah, kemudian nanti tugas ini kan memakmurkan dunia, ya, membangun di bumi, ya, mulai dari yang sederhana. Kita bisa lihat misalnya alat transportasi di masa lalu dengan sekarang, pakaian orang dulu dengan itu kan melakukan perkembangan terus. Nah, ini kemudian
pemimpinnya diambil dari kata-kata khalifah. Jadi pemimpin negara itu sebetulnya tidak harus bernama seorang khalifah, tapi dia yang melakukan fungsi khilafah tadi. Apa khilafah tadi? Memakmurkan. Jadi tidak selalu kemudian kita katakan kepemimpinan dalam Islam itu harus khalifah, kemudian bentuk pemerintahannya harus khilafah gitu lah. Iya, iya. Tadi juga menarik Gus, apa namanya? Gus Faiz menyampaikan bahwa untuk menjadi hamba atau apa makhluk yang ideal di Iya, mata Allah itu tidak cukup hanya dengan melakukan tasbih atau iya, menjalankan pemerintahan kehidupan sehari-hari ini tidak cukup hanya dengan berzikir dan iya, tapi mungkin perlu ada sisi pengetahuan untuk betul. apa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan saya begini Gus, dalam sejarah Islam yang kita ketahui mungkin berapa abad yang lalu pernah kita pada posisi puncak kejayaan peradaban Islam. Iya, Lalu kemudian apa namanya peradaban besar itu kan lahir dari pemikiran dan kontribusi yang besar dari seorang Muslim. Nah, prinsip utama apa yang kemudian bisa kita ambil Gus dari peradaban Islam di masa lalu untuk kita kemudian terapkan di era saat ini? yang paling mendasar itu kesadaran tadi itu sebagai khalifah. Sebagai khalifah yang dikatakan memiliki fungsi istikmar membangun, maka di masa lalu kaum muslimin itu ketika mau membangun itu punya kesadaran kan, kesadaran kolektif bahwa untuk kemajuan itu harus menguasai yang namanya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu kita bisa lihat nih, wahyu yang pertama bunyinya Iqra, wahyu yang kedua bunyinya Al-Qalam nih, Nun wal Qalami. Karena dengan Iqra membaca dan menulis, maka akan lahir yang namanya ilmu. Kesatuan ilmu ini nanti yang akan membangun peradaban. Satu contoh misalnya, hari ini yang namanya rumah, yang namanya tata kota, itu menjadi indah. Indahnya pakai apa? Pakai ilmu. Kita bisa lihatlah di Jabodetabek ini. Kan ada tanah yang dulu orang jangankan beli. Dikasih nggak mau coki. Tapi ketika dengan ilmu tata ruang, ilmu arsitektur, membangun keindahan, tanah yang tidak ada harganya, itu justru sekarang berharga. Itu dengan apa? Dengan yang namanya ilmu. Kita bisa lihat dulu di masa lalu orang kalau mau umroh atau mau haji itu butuh waktu yang sangat panjang loh. Ya, saya masih ingat dulu ayah saya itu cerita orang kalau naik haji itu bisa 6 bulan. Artinya dia berangkat sampai datang lagi itu 6 bulan. Tapi dengan adanya ilmu pengetahuan, mulai ada ilmu dirgantara, navigasi dan sebagainya, ada kompas, ada macam-macam. Sekarang orang untuk pergi kemana-mana itu menjadi lebih mudah. Kata kuncinya itu adalah ilmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meletakkan yang namanya ilmu itu menjadi bagian yang terintegrasi dengan Islam, ya, mulai dari akidah loh. Akidah kita ini, kita kan fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya apa? Tauhid itu juga dibangun dengan ilmu. Makanya Rasulullah itu membawa konsep tauhid itu kan tidak ke ruang kosong. Dia dibawa ke ruang sosial kan, diperdebatkan keesaan Allah. Artinya apa? Nanti keunggulan orang itu dalam mempertahankan akidahnya itu kan juga dibangun dengan ilmu. Nah, ilmu di dalam Islam ini penting sekali. Tidak mengenal dikotomi sebetulnya nih Coki. Antara apa yang dipahami orang hari ini ilmu umum dengan ilmu agama. Cuma nggak tahu bagaimana kemudian ya pemahaman ini terserap mendarah daging. Sehingga kalau ada orang belajar sains itu dianggap ilmu dunia. Kalau ada orang belajar fikih itu dianggap ilmu akhirat. Padahal semua pemerhati pendidikan, tokoh-tokoh pendidikan Islam misalnya, dari yang paling kecil ngaji taklim, al-muta'alim misalnya, sampai Imam Ghazali dalam Ihya, itu kan tidak ada membagi ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Yang ada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Gitu loh. Ilmu fardu ain itu kalau saya besok puasa, maka saya mempelajari tentang puasa. Itu menjadi kewajiban saya. Kalau saya kemudian di satu desa tidak ada misalnya ke dokter, maka satu desa itu kan berdosa. Karena nanti ketika mereka ada yang sakit, kan mereka tidak bisa
memberikan pengobatan. Oleh karena itu dia menjadi fardu kifayah. Dorongan ini itu yang membuat kaum muslimin itu di masa lalu ya pernah memiliki keunggulan yang luar biasa. Karena kesadaran bahwa meraih ilmu pengetahuan itu bagian dari kewajiban agama. Makanya kalau kita lihat di pesantren itu, ya, itu kalau hari-hari pertama masuk pesantren, itu pasti diajarkan hadis yang diriwayatkan Imam Hakim di Al-Mustadrak itu, thalabul ilmi faridotun. Ketika kata-kata faridotun, orang mendengar azan dengan bel sekolah, itu harusnya sama tuh. Kalau dengar hayya 'alas shalah, dia harus sholat. Dengar bel masuk kelas, itu dia juga faridah untuk masuk ke dalam. Nah, itu sejatinya yang dahulu Islam itu kemudian membangun peradaban. Artinya dibangun dari kesadaran, Iya. kesadaran kolektif untuk kemudian memahami bahwa pentingnya ilmu pengetahuan. Iya. Dan kemudian menarik juga tadi Gus sampaikan, sebetulnya tidak ada dikotomi ilmu pengetahuan. Dan ini memang yang banyak dirasakan oleh masyarakat. Kita mengetahuinya, oh ini ilmu agama, ilmu akhirat. Coba misalnya nih, Coki ya, kita semua di pesantren, ambil buku fikih yang paling populer lah, Fathul Qorib. Iya. Memang Fathul Qorib itu isinya semuanya ibadah? Enggak lah. Di situ ada hukum pasar, misalnya, ada perdata, ada pidana, ya, ada banyak sekali yang dibicarakan dalam Fathul Qorib. Itu dipahami orang memahami kadang-kadang. Kalau saya ngaji Fathul Qorib, itu soalnya saya ngaji ibadah kayak sholat duhur. Padahal ketika saya membuka Fathul Qorib, itu sejatinya saya sedang melihat peradaban Islam di masa lalu. Sayangnya kan itu tidak dilanjutkan di masa sekarang. Sehingga implementasi dari keluhuran ajaran Islam itu berhenti sampai Fathul Qorib. Tidak dilanjutkan oleh saya sekarang. Sehingga boleh jadi ya, apa yang sudah berubah di masa sekarang itu tidak bisa direspon dengan baik oleh para ulama, karena boleh jadi semangat untuk membaca kehidupan yang kemudian digandengkan dengan ilmu sekarang terpisah gitu loh. Nah, sementara dulu ini selalu melihat semua fenomena yang terjadi di masyarakat itu disikapi kan dengan ilmu yang namanya fikih. Sehingga fikih itu kemudian berkembang itu. Coba kita lihat ya. Misalnya bulan Ramadan ini, akhir Ramadan nih, yang sering ribut tuh orang dua. Yang pertama zakat fitrah pakai uang, ya. Yang kedua sholat Id itu besok di masjid apa di lapangan. Nah, ini kadang-kadang kalau kita lihat kan bukan persoalan ansih agama, tapi ada di sana berkaitan dengan ekonomi. Yang kemudian nanti ekonomi ini boleh jadi akan memberikan pengaruh kepada agama. Satu contoh misalnya, Imam Abu Hanifah nih, kan membangun peradaban baru. Ketika beliau hidup di tengah-tengah masyarakat Irak yang kondisi sosialnya itu berbeda dengan Imam Malik yang misalnya ada di Madinah. Sehingga fatwa keagamaannya itu menjadi berbeda. Imam Malik tetap memaksakan bahwa zakat fitrah itu harus dari qutul balad, makanan pokok. Karena beliau di sana boleh jadi tidak menghadapi apa yang dihadapi oleh Imam Abu Hanifah di Irak. Imam Abu Hanifah di Irak transaksinya udah cash, nggak lagi pakai barter. Semuanya itu diukur dengan uang. Sehingga orang itu lebih senang menerima uang ya daripada menerima barang. Nah, ini yang kalau kita lihat ketiga ilmu itu tidak ada dikotominya. Ya. Ini penting banget karena nanti banyak sekali orang yang tidak hidup dengan realitas seperti ini, itu fatwanya kacau. Saya pernah Coki misalnya ngumpulin nih ya pengurus masjid seJagakarsa tahun kemarin, malam 27 Ramadan tuh di satu pesantren, kita kumpulin tuh bicara tentang zakat. Misalnya nih, banyak orang yang mengaku dan mentahbiskan dirinya sebagai ulama ya, mengerti tentang fikih zakat, tapi boleh jadi parameter dan alat ukurnya itu salah. Misalnya, Cok, saya tanya tuh sama pengurus masjid, apa dasarnya Anda memberi si zakat dan Anda tidak memberi si zakat? Itu kadang-kadang, Coki ya, jawabannya itu nggak masuk akal saya. Ada dia cerita, saya pernah Pak Faiz ngasih zakat tuh salah orang. Maksudnya kita anggap dia miskin. Begitu malam saya mau kasih zakat, ternyata di rumahnya itu ada motor dan HP Android.
Itu kan salah pandang itu, sesat berpikir itu. Semenjak kapan motor itu menjadi ukuran orang kaya? Iya, iya. Ya kalau dia kerjanya ojek online, kalau dia dagang secara online. Nah, tapi karena kita ini tidak membangun peradaban yang indah, kita lupa bahwa di sana ada ilmu namanya statistik. Gitu loh. Setiap bulan BPS di Indonesia atau Bank Dunia itu mengeluarkan standar kemiskinan. Kapan sih orang itu dianggap miskin? Ayo tanya sama pengurus lembaga zakat tradisional yang di masjid-masjid itu. Itu debat kusir itu. Saya bilang salah-salah nanti Anda bisa masuk neraka gara-gara salah tata kelola. Nah, tapi kalau kita ajarkan misalnya sesuatu, coba kamu lihat data BPS. Data BPS itu nanti akan mematok kekayaan itu berbeda-beda. Di Jakarta misalnya, kalau ada pasangan suami istri ini, kayak Coki ini, pasangan muda, masih punya anak yang belum sekolah. Maka berapa orang itu dianggap sudah haddul kifayah, memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini jangan sampai nanti ada salah persepsi nih. Kayak semua orang yang punya gaji, terus dikenakan zakat profesi. Ya tunggu dulu. Apakah orang yang hidup dengan gaji bahkan UMR itu sudah bisa memenuhi kewajibannya? Enggak. Nah, ketiga dulu nih Coki, Imam Abu Hanifah, imam-imam yang ada, mereka hidupnya itu ada di tengah-tengah masyarakat, membangun peradaban, sehingga nanti menentukan haddul kifayah, menentukan tarif zakat itu luar biasa loh. Imam Abu Hanifah nih, contoh nih, ketika kita menjadi khalifah yang benar nih, bukan cuma khalifah sekedar nama. Imam Abu Hanifah itu pernah melakukan lompatan pemikiran yang luar biasa. Kata beliau gini, saya kalau membaca tentang nisab zakat, ini saya membaca bukan sebagai nilai ibadah saja, tapi seakan-akan standar kekayaan orang berbasis profesinya. Misalnya nih ya, zakat tanaman, zakat harta, zakat binatang. Itu beda loh. Contoh misalnya, saya kalau punya 20 ekor sapi, itu dianggap orang kaya sama Nabi. Maka saya harus mengeluarkan zakat dari 20 ekor sapi tersebut. Tapi kalau kambing, itu ditunggu 40. Nih, kalau kita konversi nih, Coki ya, ke dalam realita keseharian, unik ini. 20 sapi, kalau sapi sekarang 30 juta, itu keluar angka 600 juta. Artinya kalau orang bekerja, hidupnya itu bersandarkan kepada sapi, dia dianggap kaya kalau punya aset, kata orang sekarang, itu 600 juta. Tapi kalau kambing itu 5 juta, kali 40, itu 200 sudah dianggap kaya. Persoalannya, berarti kan ada nilai yang nggak sama nih. Ya, petani lebih sederhana lagi. Dia punya khomsatu ausukin, 600 kilogram ya gabah itu, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Nilainya menjadi rendah gitu loh. Nanti orang yang punya harta, ini kalau kita ambil yang banyak diikuti oleh semua ulama hari ini dengan standar emas, 85 gram emas 21 karat. Nih misalnya, itu kan relatif kalau hari ini mungkin 100 sekian puluh juta lah ya. Nah, itu kan menjadi beda-beda. Kalau Coki uangnya nih dikonversi Cok, jadi sapi, itu bisa jadi nggak wajib zakat loh, karena nggak sampai nisab. Ini saya bukan ngajarin orang untuk ngemplang zakat nih. Ini ada orang punya uang nih cash 200 juta setahun, dia kena zakat loh, karena sampai haul, sampai nisab. Tapi kalau uangnya dikonversi diberikan sapi 200 juta, maka sapinya itu jumlahnya masih kira-kira 200 juta bagi 36 ekor. Nggak sampai nisab. Nah, yang kayak gini Imam Abu Hanifah kemudian tidak hanya mengembangkan itu pada nisab zakat semata, tapi ukuran kekayaan orang. Maka nanti Imam Abu Hanifah itu membuat standar-standar hukum baru. Kekayaan orang yang berbasis ini mirip-mirip, nilainya sama, maka beliau wajibkan zakat nih. Gitu loh. Kayak orang nanam padi dengan nanam bunga. Bayangin, orang nanam padi itu menderita banget. Dapat satu ausukin 600 kilo, mungkin nilainya hanya berapa puluh juta. Itu wajib zakat. Sementara orang nanam bunga anggrek sama tulip, itu nggak capek, begitu panen ratusan juta itu. Nah, di sini nanti orang yang berfungsi jadi khalifah itu loh. Itu ketika dia menyatukan antara penghambaan dengan kekhalifahan, dia berusaha menjadi hamba yang baik dengan cara mengerti fungsinya khalifah. Dia gabungkan kedua ini, maka dia kan menjadi hamba yang baik kan. Maka Imam Abu Hanifah bilang, oh kalau kamu nanti punya kijang,
Kalau kamu punya tanaman yang punya nilai ekonomis sama dengan padi misalnya di Indonesia, maka kamu wajib mengeluarkan zakat tanaman. Lah, kenapa Imam Abu Hanifah berfatwa seperti itu? Ya dorongannya ingin menjadi hamba yang baik kan. Iya. Jangan sampai nanti ada orang hartanya itu lolos dari kewajiban zakat. Zakat. Nah, itu sejatinya korelasinya Coki. Jadi kemajuan itu didapati sarana yang pertama itu ilmu. Ya tentu tidak perlu kita uraikan ya. Ya pasti ilmu yang bermanfaat, ilmu putih kata orang kan begitu ya, yang dibangun dengan bukan saja kapabilitas tapi juga integritas atas ilmu itu. Dan itu kunci peradaban. Banyak kisah bermula di sini, dari mengisi energi hingga mengistirahatkan diri, dari kekilafan hingga ke arah perbaikan. Terima kasih telah mengawal, terima kasih telah mengingatkan. Ini tanda kasih yang menghidupkan Pertamina, karena Pertamina ada untuk kita. Di Ramadan ini, dengan kerendahan hati, ayo kita jalan lagi.